Shalom, salam patunggilan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan penuh pengharapan akan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini Jumat 12 Agustus tahun 2022, kita kembali masuk dalam perenungan doa malam. Sebelum kita masuk dalam perenungan doa malam, kita bersama menyatukan hati kita menghadap Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami imani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasakannya melalui keluarga, melalui persekutuan kami, melalui pekerjaan kami dan studi kami. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu sungguh luar biasa. Pada hari ini, pada malam ini, kami menyadari keberadaan kami sebagai manusia biasa yang rentan, yang rapuh terhadap kesalahan kami di dalam dosa, terhadap sesama dan kepada Tuhan. Malam ini kami datang kepadamu ya Tuhan, kami datang untuk memohon pengampunan-Mu. Kiranya kami kembali bersama-sama dengan Tuhan di jalan yang penuh terang. Ya Bapa, pada malam ini kami rindu bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, bacaan kita terambil dari kitab Ibrani 10 ayat 32 sampai 36 yang demikian. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, refleksi atau judul pada malam ini yaitu bertahan dalam perjuangan. Ulangi yang menjadi refleksi kita pada malam ini, yaitu bertahan dalam perjuangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita sudah merasakan atmosfer bulan Agustus. Di RT kita, di RW kita, bahkan ketika kita lewat di jalan, kita melihat bendera merah putih sudah terpasang. Sedangkan biasanya menjelang Agustus atau setelah Agustusan masih ada lomba-lomba. Tentu banyak hal yang dilombakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu kalau kita sudah punya pekerjaan atau bekerja dimanapun, kalau kita tidak bisa mengikuti kegiatan Agustusan, biasanya kita memberikan sesuatu sebagai tanda izin kita. Tetapi ketika kita sudah memberikan sesuatu, ada orang yang masih curiga dengan kita, mendatangi kita, kok tidak ikut Agustusan,
harus memberikan ini, itu, dan banyak hal, seperti halnya merampas diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mencurigai berlebihan sampai merampas, itulah yang dirasakan orang-orang Ibrani. Maka firman Tuhan pada malam ini mengatakan untuk mengingat masa lalu itu, yaitu di mana orang-orang Ibrani hidupnya ketika sudah percaya kepada Kristus, mereka mendapatkan perlakuan berbeda oleh pemerintahan dan masyarakat pada waktu itu. Mereka dirampas hartanya, mereka diasingkan karena dia mengikut Kristus, tidak mau menyembah dewa, sehingga mereka seakan-akan diasingkan, mereka dicurigai, mereka tidak mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Itulah mereka diajak untuk mengingat waktu itu, supaya mereka sadar bahwa menjadi pengikut Kristus ada kalanya seperti mereka merasakan penderitaan. Meskipun mereka menderita karena mereka dirampas hartanya, janganlah takut. Seperti ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Mesti kehilangan harta duniawi apapun yang berharga, toh semuanya itu sifatnya hanyalah duniawi. Sedangkan kehidupan bersama Tuhan adalah kehidupan yang kekal, yang tidak bisa habis. Sedangkan kalau benda pasti akan bisa habis. Apa yang ada di dunia akan bisa habis. Tapi ketika bersama Tuhan, hidup kekal bersama Tuhan, tidak bisa habis. Itulah firman itu ditujukan kepada orang Ibrani. Meskipun mereka mengikut Kristus, mereka mengalami penderitaan, jangan sampai mereka melepaskan kepercayaan itu, karena mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, bagaimana mereka bisa bertahan dalam perjuangan mereka? Dalam ayat ke-36 dikatakan mereka memerlukan ketekunan. Bertahan dalam perjuangan itu memang membutuhkan ketekunan. Bagaimana kita bisa melakukan perjuangan tanpa ketekunan? Pasti akan gagal. Tentu kalau melakukan perjuangan dengan tekun dan tidak goyah, pasti kita akan sampai pada suatu titik yang kita harapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita pasti punya pengharapan akan masa depan kita. Kalau kita akan sampai kepada masa depan kita perlu berjuang, kita perlu bertahan. Dan yang paling tekun, kita diajak untuk terus bersama-sama dengan Tuhan. Bertahan dalam perjuangan untuk mencapai masa depan, kita memerlukan ketekunan. Seperti apa yang dirasakan orang-orang Ibrani, meskipun mereka mengalami penderitaan karena mengikut Kristus, mereka tetap bertahan dalam perjuangan, yaitu dengan cara tekun. Menambah ketekunan supaya mereka sampai kepada titik kehidupan kekal bersama Tuhan. Mari kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, di dalam mempertahankan perjuangan kita, masa depan kita bersama keluarga, bersama persekutuan kita berjuang bersama dengan tekun, supaya kita memperoleh kebahagiaan dan sampai kepada kekekalan bersama Tuhan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu perenungan doa malam pada hari ini. Selanjutnya bisa dilanjutkan doa pribadi maupun doa bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.